Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca untuk akuntansi perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca? Yaitu merupakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi posisi keuangan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jadi, unsur laporan posisi keuangan atau neraca ada 3. Yang pertama adalah aktiva atau harta, yang kedua adalah kewajiban atau utang, dan yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Format laporan posisi keuangan atau format untuk menyusun neraca ada 2. Yang pertama adalah bentuk skontro atau rekening atau sebelah menyebelah. Yang sebelah kiri adalah akun aktiva atau akun harta, yang di sebelah kanan utang dan modal. Untuk bentuk laporan yang kedua adalah bentuk laporan stafel. Dalam bentuk ini, susunan harta, utang, dan modal disusun berturut-turut dari atas ke bawah. Jadi, harta letaknya paling atas, urutan kedua adalah utang, dan yang ketiga adalah modal. Perhatikan soal berikut ini yang diketahui dari persamaan dasar akuntansi. Untuk menyusun laporan neraca atau posisi keuangan berdasarkan laporan persamaan dasar akuntansi, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai rupiah pada akhir periode. Maka kita bisa langsung membuat laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu Bengkel Agus, laporan posisi keuangan atau neraca untuk 31 Desember 2019. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, yaitu kas, dengan nilai rupiah 103. Diperoleh dari mana nilai 103? Nilai pada akhir periode. Selanjutnya adalah di aktiva ada akun piutang dengan nilai rupiah 5.000. Dari mana nilai 5.000? Diperoleh dari nilai akhir periode. Selanjutnya akun perlengkapan dengan nilai rupiah 50.000. Dari mana nilai 50.000? Diperoleh dari akhir periode. Ini untuk aktiva lancar. Baik, selanjutnya untuk aktiva tetap peralatan dengan nilai rupiah 160.000 pada akhir periode. Baik, ini untuk akun-akun aktiva yang sudah kita pindah di kolom sebelah kiri. Selanjutnya kolom sebelah kanan, yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban lancar, ada utang usaha. Nilai rupiahnya adalah 5.000, diperoleh pada akhir periode. Kewajiban jangka panjang tidak ada, langsung kepada akun ekuitas atau modal sebesar 313 pada akhir periode. Sehingga kalau dijumlahkan nilai rupiahnya sama, 318.000. Baik, ini adalah bentuk skontro. Baik, selanjutnya untuk format yang kedua, yaitu format stafel atau bentuk laporan. Dalam bentuk stafel ini, laporannya disusun berurutan, mulai dari aktiva, kemudian kewajiban, dan modal. Untuk urutan yang paling atas, itu ada aktiva, yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nilai rupiahnya diambil pada nilai akhir periode. Kemudian kewajiban dan modal. Nilai rupiahnya juga diambil dari akhir periode. Cukup jelas? Baik, selanjutnya bagaimana jika yang diketahui adalah data keuangan dari neraca saldo disesuaikan. Untuk menyusun neraca berdasarkan data keuangan neraca saldo disesuaikan, maka kita akan mengikuti tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Sudah dijelaskan pada
laporan keuangan yang pertama untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban. Maka jumlah laba bersih sebesar 9 juta. Diperoleh dari jumlah pendapatan 15.000 dikurangi dengan jumlah semua beban 6.000. Sehingga laba bersihnya 9.000 atau 9 juta. Setelah laporan laba rugi kita buat, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan modal. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya untuk laporan perubahan modal. Modal awalnya 6 juta, kemudian laba bersih diperoleh 9 juta, kemudian ada pengambilan prive sebesar 1 juta, laba lebih besar dari prive, maka ada penambahan modal sebesar 8 juta. Modal akhir diperoleh modal awal ditambah dengan penambahan modal, sehingga modal akhirnya 14 juta. Baik, modal akhir ini nantinya akan kita pakai untuk menyusun laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Modal akhir sebesar 14 juta. Setelah itu, lihat neraca saldo disesuaikan bahwa akun pendapatan, beban, ini semuanya sudah kita pakai untuk menyusun laporan laba rugi. Prive sudah kita pakai untuk laporan perubahan modal. Sehingga untuk akun prive, pendapatan, beban sudah tidak kita gunakan lagi. Sehingga jelas bahwa laporan neraca atau laporan posisi keuangan hanya terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Sehingga untuk akun-akun ini kita tutup. Inilah unsur-unsur dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan menyusun laporan posisi keuangan. Untuk kolom aktiva terdiri dari kas 3 juta, piutang 2 juta, perlengkapan 2 juta, aktiva tetap ada peralatan 10 juta, akumulasi penyusunan peralatan 2 juta. Mengurangi di kolom aktiva, karena sebenarnya akumulasi ini letaknya di sisi kredit. Baik, sehingga dijumlahkan ada jumlah aktiva sebesar 15.000. Selanjutnya utang. Perhatikan utang ada 1 juta. Modal bukan 6 juta, tetapi berdasarkan laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi, yaitu sebesar 14 juta. Sehingga jumlah kewajiban dan modal sejumlah 15 juta. Nilai rupiahnya seimbang. Baik, untuk laporan yang kedua adalah laporan dalam bentuk stafel. Dimulai dari aktiva, kewajiban, dan modal. Ini sama, nilai rupiahnya aktiva lancar terdiri dari kas 3 juta, piutang 2 juta, perlengkapan 2 juta, aktiva tetap terdiri dari peralatan 10 juta, akumulasi penyusunan peralatan 2 juta, sehingga jumlah aktivanya ada 15 juta. Kemudian untuk kewajiban terdiri dari utang usaha, yaitu kewajiban lancar, kemudian modal 14 juta. Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas sama dengan jumlah aktiva, yaitu 15 juta. Baik, demikian untuk laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Terima kasih untuk perhatiannya, belajar lebih menyenangkan dengan memulai melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.